Alhamdulillahirabbil alamin. Ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini kan kita sudah sampai di bab tentang kejujuran ya. Terus kita kembali ke bab taubat, di mana di situ disebutkan hadis tentang Ka'ab ibn Malik. Dan dulu kita di bab taubat ini kita lewati hadis Ka'ab ini. Kenapa? Karena di bab sidik, di bab kejujuran juga akan menemui hadis ini. Dan insya Allah kita baca hadis Ka'ab bin Malik ini di bab as-sidik ini, bab kejujuran ini. Karena memang hadis ini berkaitan dengan taubatnya Ka'ab dan juga tentang kejujuran Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini mungkin syarahnya juga kita baca insya Allah ya, syarahnya. Sementara syarahnya mungkin adanya di bab yang keempat. Kalau di bab kedua ini tidak disebutkan syarahnya, cuma disebutkan hadisnya saja. Kemudian syarahnya ada di bab sidik itu ya, di hadis yang awal. Jadi bentar. Iya, jadi di hadis hadis pertama ya, hadis pertama dari bab kejujuran ini disebutkan tentang syarah hadis Ka'ab. Nanti syarahnya kita kembali ke bab kejujuran. Kita baca hadisnya dulu sekarang ya. Tadi yang pertama baca siapa ini? Ummu Urwa ya. Ya. Bismillah. Wa an Abdullah bin Ka'bi bin Malikin wa kana qaida Ka'bin radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Qala sami'tu Ka'ba bin Malikin radhiyallahu anhu yuhadditsu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qala Ka'bun lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk ghayra anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin walam yu'atab ahadun takhallafa anhu innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna ira Quraisyin hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad wa laqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal aqabah hina tawa sakna ala al-islami wa ma uhibbu anna li biha mashhada badar wa in kanat badarun atkaro fin nasi minha wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattu aqwa wala aisaru minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwati wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'atuhuma fi tilkal ghazwati wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa wara bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Baik. Diartikan dulu ya. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik dia pernah sebelumnya ada kasih beberapa mukadimah dulu ya. Ka'ab bin Malik ini dia seorang penyair ya, seorang pujangga dan juga seorang mujahid. Jadi Ka'ab bin Malik ini memiliki kekhususan, memiliki keistimewaan di mana beliau seorang penyair juga sekaligus seorang mujahid. Dan ini keistimewaan ini jarang sekali terjadi pada seorang. Biasanya kalau dia seorang pujangga, maka dia bukan seorang mujahid. Kalau dia seorang mujahid, dia bukan seorang pujangga. Nah, jarang sekali ada orang yang dia seorang pujangga juga seorang mujahid. Nah, kemudian di sini Ka'ab bin Malik karena dia seorang penyair, tentu gaya bahasanya itu
tinggi, gaya bahasanya itu bagus dan tersusun rapi, balagohnya kuat. Kemudian Ka'ab bin Malik ini memiliki 3 anak, memiliki 3 anak, ada Abdullah, Abdurrahman, dan Ubaidullah. Dan ini salah satunya yang menjadi penuntun beliau ketika beliau buta adalah anaknya, yaitu Abdullah. Kan di sini disebutkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik ya. Baik, diartikan ya umur. Silakan diartikan. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia pernah menuntun Ka'ab radhiyallahu anhu ketika dia buta. Berkata Abdullah bin Ka'ab bin Malik, aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kejadian yang dialaminya ketika Wa kana qaida Ka'bin wa kana qaida Ka'bin radhiyallahu anhu min banihi. Coba diartikan lagi. Dan coba diartikan lagi. dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia pernah menuntun Ka'ab radhiyallahu anhu Ya, bukan dia pernah menuntun, ketika tapi dia penuntun. Wakana penuntun. kami isimnya domir huwa kembali ke Abdullah ini. Qaidan ini sebagai khobar kana. Dan dia Abdullah bin Ka'ab ini sebagai qaid, sebagai penuntun Ka'ab bin Malik min banihi, dari Penuntun. kalangan anak-anaknya. Ketika Ka'ab bin Malik ini buta. Kemudian berkata Abdullah bin Ka'ab bin Malik, aku mendengar dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kejadian yang dialaminya ketika ia tertinggal atau tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Iya, takhor tertinggal atau absen bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Ka'ab bin Malik berkata, aku sama sekali tidak pernah tertinggal atau absen perang bersama Rasulullah SAW kecuali pada perang Tabuk. Selain itu, saya juga tertinggal pada perang Badar. Dan seseorang tidak disalahkan atas perbuatannya oleh Rasulullah SAW karena beliau dan kaum muslim hanya ingin bermaksud menghadang kafilah Quraisy. Namun Allah telah mempertemukan antara mereka dan musuh mereka tanpa direncanakan. Dan sungguh saya menyaksikan bersama Rasulullah SAW pada malam Tabuk ketika kami berjanji membela Islam. Dan saya saya pernah ya mengikuti bersama Rasul itu pada malam Aqobah. Lailatul Aqobah di sini Lailatul Aqobah yang kedua ya. Karena Lailatul Aqobah itu kan ada yang pertama, Aqobah itu ada yang pertama dan yang kedua. Ini Lailatul Aqobah yang kedua ini. Di mana diikuti pesertanya itu kurang lebih dari 70 orang sahabat, laki-laki dan perempuan. Kalau Aqobah pertama ini sekitar 12 orang. Kalau yang kedua ini adalah yang diikuti oleh Ka'ab bin Malik, yaitu 70 orang. Kemudian di sini walam yu'atab ahadun. Tidak ada seorang pun yang dicela ketika takhallaf anhu, ketika absen dari perang Badar. Kenapa? Hanya saja karena perang Badar itu memang Rasulullah SAW keluar dan juga kaum muslimin, mereka menginginkan cuma ingin mencegat kabilah, rombongan orang-orang Quraisy yang membawa barang dagangan dari Syam. Ya, tidak ada rencana untuk perang, sehingga ketika orang yang tidak ikut perang ini tidak dicela. Tidak sebagaimana di perang Tabuk. Kalau perang Tabuk ini memang niatnya perang, jadi orang yang tidak ikut tuh kalau nggak punya udzur ya akan disikapi dengan keras. Itu ya, teruskan. Dan sungguh saya telah ikut bersama. Dan sungguh saya telah ikut bersama Rasulullah. Dan saya menyaksikan Ustaz.
Dan sungguh saya Iya, menyaksikan menyaksikan atau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam pada malam Aqabah ketika kami berjanji membela Islam dan saya tidak ya, kita menukar harus malam saling itu dengan berjanji perang Badar. setia. Tawasakna itu saling berjanji setia untuk membela Islam ya. Kemudian wa mauhibbu, dan tidaklah, Dan tidaklah saya menyukai malam itu dengan perang Badar. iya, jadi di sini wa mauhibbu, dan aku tidak menyukai kalau malam Lailatul Aqabah itu aku tukar dengan ikut dalam peperangan Badar. Jadi dalam di sini dalam artian Ka'ab bin Malik lebih menyukai malam Lailatul Aqabah daripada harus kehilangan Badar, perang Badar. Jadi kalau dia disuruh milih antara memilih Lailatul Aqabah atau perang Badar, dia lebih senang untuk mendapatkan uh, Lailatul Aqabah ketimbang perang Badar. Meskipun perang Badar itu wa in kanat badrun, Lebih diingat orang-orang daripada malam Aqabah. ia lebih disebut, lebih sering, lebih terkenal, lebih sering disebut oleh manusia daripada Lailatul Aqabah. Akan tetapi di sini Ka'ab lebih menyenangi dia itu bisa menghadiri Lailatul Aqabah daripada menghadiri perang Badar. Meskipun perang Badar sering disebut-sebut atau paling disebut, paling diingat dan disebut oleh manusia daripada Lailatul Aqabah. Terus wakana min khabari, Dan termasuk berita tentangku ketika tertinggal bersama Rasulullah Shallallahu ya Alaihi ini Wasallam. namanya bentar, ini namanya min tabait ya, min sebagian, min yang bermakna sebagian. Dan di antara beritaku, di antara ceritaku ketika aku absen dari Rasulullah, jadi di sini ketika sebagian ceritaku, sebagian beritaku ketika aku takhalluf dari Rasulullah, ini tidak semua diceritakan. Berarti ini cuma sebagian cerita saja, ya. Di sini makna min adalah tabin, sebagian cerita, tidak semuanya. Terus Dan di antara berita tentangku ketika tertinggal atau tidak ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Sesungguhnya keadaanku tersebut tidaklah lebih kuat dan lebih mudah pada keadaan ketika tidak ikut pada perang tersebut. jadi di sini Demi Allah. lam akun kotu. Jadi keadaanku ini itu dalam keadaan yang paling kuat, paling fit, dan juga paling aisar, paling mudah dalam masalah perbekalan. Jadi kan kalau dalam jihad ini kan yang dibutuhkan sehat dan perbekalan. Nah kalau sehat tapi tidak punya perbekalan, dia tidak bisa ikut perang. Begitu juga punya perbekalan tapi tidak sehat, dia tidak bisa ikut perang. Sementara Ka'ab di sini benar-benar mengakui kesalahannya. Ketika saya absen dari perang Tabuk, saya itu dalam keadaan fit, sangat fit, dalam keadaan yang paling fit lah, paling sehat. Kemudian juga paling aisar, paling dimudahkan dalam masalah perbekalan. Kemudian wallahi ma jama'tu, Demi Allah, aku sebelumnya tidak pernah menyiapkan dua tunggangan sampai aku mengumpulkan dua tunggangan untuk perang tersebut. Dan iya, dan Rasulullah tidaklah, Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin peperangan kecuali beliau Shallallahu Alaihi Wasallam warok bertauriah, menyembunyikan. ya menyembunyikan dengan selain peperangan. Maksudnya tuh kemarin kita lewati tauriah. Tauriah itu jadi tauriah ini yang kemarin dusta tapi dustanya dusta samar gitu ya, dusta samar. Jadi tauriah ini dibolehkan ketika memang dibutuhkan, seperti mungkin dalam perang, siasat. Jadi misalnya Rasul ingin menyerang ke arah barat. Nah Rasul tuh biasanya dia lewatnya ke timur dulu, tapi ternyata nanti jalannya muter ke arah barat. Nah itu sebenarnya tauriah, ingin seolah-olah menipu musuh gitu sebagai siasat. Tapi ini bukan menipu secara terang-terangan, secara samar. Dan ini dibolehkan ketika memang untuk dibutuhkan seperti perang, tapi tidak boleh jadikan kebiasaan ya. Sebagaimana pernah kita lewati tentang hadisnya siapa itu Ummu Salama ya, yang anaknya meninggal, kemudian suaminya bertanya gimana keadaan anak kita.
dia dalam keadaan yang paling tenang gitu kan ya dari sebelumnya, lebih tenang dari sebelumnya, ternyata meninggal. Itu kan dia Ummu Salamah juga bertauriah. Dan ketika itu memang dibutuhkan agar suaminya tidak panik dan tidak apa istilahnya ya, pulang kerja capek kan. Nah di sini juga Rasul tidaklah Rasul itu berperang, menginginkan perang, melainkan dia bertauriah. Nah, kecuali pada perang Tabuk ini, kecuali hatta kanat tilkal ghazwa, kecuali kanat ketika perang Tabuk tersebut Rasul tidak bertauriah. Faghazaha Rasulullah. Terus kan? Mengolah Ustaz. Hah? Mengolah. Udah ya? Oh iya, terus kan ya, silakan. Tadi Faghazaha. bukannya Sulaim ya Ustaz? Yang kisah tauriah. Ummu Sulaim, ya Ummu Sulaim, apaan bukan Ummu Salamah ya, Ummu Sulaim. Ya, sama Abu Tolha ya. Yang di bertauriah. Nah, ini Rasul ini dalam perang dia selalu bertauriah, tidak pernah menginginkan perang kecuali di bertauriah. Nah, tapi pada perang Tabuk ini dia jalla lil muslimin amrohum. Dia menjelaskan dengan gamblang kepada kaum muslimin tentang perkara mereka. Ini kita baca dulu sini ya. Tadi dibaca silakan. Ya Ustaz. Bismillah. Qala syarih faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan wastaqbala adadan kasiron fajalla lil muslimina amarahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim wa akhbarahum biwajhihim alladhi yuridu wal muslimuna ma'a rasulillahi kathirun wa la yajma'uhum kitabun hafizun yuridu bidzalika diwana qala ka'bun faqala rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun minallah wa ghaza Rasulullah SAW tilkal ghazwata hina tabatis simaru wa zilalu fa ana ilaiha as'aru fatajahhaza Rasulullah SAW wal muslimuna ma'hu wa tafiqtu aqdu likai atajahaza ma'ahu fa arji'u wa lam aqdi syai'an wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala zalika idza aradtu falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu fa asbaha Rasulullah SAW godian wal muslimuna ma'ahu wa lam aqdi min jihazi syai'an thumma ghadawtu faraja Ya bukan ji. Jadi kalau jihazi itu perangkatku, peralatanku. Tapi kalau jahaja di fathah, jahazi persiapan itu perbekalanku. jahazi min jahazi syai'an thumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'an falam yazal yatamara bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu fahamamtu an artahila fa adrikahum faya Udrika. adroka yudriku fa udrikahum faya laitani fa'altu summa lam yuqaddir dzalika li Faya laitani. ya faya laitani fa'altu summa lam yuqaddir dzalika li fatafiqtu idza lam yuqaddar lam yuqaddar dzalika li fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah SAW yahzununi anni la aro li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaqi aw rajulan mimman azarallahu ta'ala minad du'afai walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha tabuka faqala wa huwa jalisun fil qawmi bitabuka ma fa'ala Ka'bu bin Malikin faqala rajulun min bani Salamah ya Rasulullah SAW habasahu burdahu min bani Salimah. Yang benar min bani Salimah. Ya Ustaz. Min bani Salimah ya Rasulullah SAW habasahu burdahu wan nazru fi itfaihi faqalahu Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu
bisama qulta wallahi ya Rasulullah ma alimna alaihi illa khairan fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaina huwa ala zalika ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihis sarabu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun aba khaisamah فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما وكأن Wakana. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعا وثمانين رجلا فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. Baik. Rasulullah SAW berperang ke Tabuk di cuaca yang panas menyengat dan menghadapi perjalanan yang jauh dan dalam padang yang tandus, dan beliau menghadapi musuh yang banyak. Fajalla lil muslimin, Rasulullah menampakkan kepada orang muslim urusan mereka. Menerangkan dengan jelas. Fajalla menggamblangkan, jalla itu gamblang, jelas ya. Jalla, maka Rasulullah menjelaskan dengan gamblang kepada kaum muslimin tentang perkara mereka. Iya. Agar Rasulullah menerangkan dengan jelas kepada kaum muslimin perkara mereka agar mereka mempunyai perbekalan perang mereka itu. Agar mereka mempersiapkan dengan benar-benar perbekalan perang mereka. Ya. Agar mereka mempersiapkan perbekalan perang mereka dan mengabarkan kepada mereka arah tujuan yang akan diinginkan. Ya, arah tujuan yang diinginkan, dan orang muslim bersama Rasulullah banyak, tapi tidak ada nama-nama mereka itu. Sebentar, nah ini Anda jelaskan dulu biar nggak terlalu bingung. Jadi kan dalam sebelumnya kan Rasul tidaklah menginginkan perang, melainkan dia akan bertauriah, ya kan. Nah, kecuali pada perang Tabuk ini Rasul benar-benar menjelaskan dengan gamblang perkara mereka agar mereka itu menyiapkan perbekalan perang mereka dan menghabarkan kepada mereka arah yang diinginkan oleh Rasul. Ya. Karena apa? Karena yang dihadapi ini musuhnya yang banyak. Jumlah mereka itu musuhnya itu sekitar 40.000. Itu orang-orang Bizantium yang Rasul mendengar mereka akan menyerang kaum muslimin, maka Rasul pun menyiapkan sekitar 30.000 pasukan Islam untuk menghadapi 40.000 pasukan Bizantium itu kan. Nah, makanya di Rasul di sini menjelaskan dengan gamblang, tidak bertauriah lagi. Karena dihadapi ini musuhnya banyak, kemudian perjalanannya juga panjang. Karena jarak dari Madinah ke Tabuk ini sekitar 650 kilo kalau nggak salah. Ya, kalau Madinah ke Mekah kan 405, tapi kalau Madinah ke Tabuk ini sekitar 650. Nah, ini perjalanan yang panjang, kemudian juga tandus dan akan menghadapi musuh yang banyak, maka Rasul menerangkan dengan gamblang kepada kaum muslimin tentang urusan mereka supaya mereka bersiap-siap. Baik, wal muslimun ma'a Rasulillah katsirun. Dan kaum muslimin bersama Rasul itu banyak, itu sekitar 30.000 pasukan ya. 30.000 pasukan. Kemudian wala yajma'uhum, dan tidak mengumpulkan nama mereka,
dalam sebuah buku. Artinya tidak dicatat gitu ya Ustaz, saking banyaknya gitu ya Ustaz. Ya, jadi karena saking banyaknya mereka, jadi kitabun hafidun itu kitab yang menulis tentang daftar absen para prajurit. Itu Iya, iya. yuridu bidzalika diwan. Itu daftar absen yang untuk menulis prajurit itu ya. Tidak Iya. tertulis itu, tidak tertulis karena saking banyaknya. Maka Ka'ab mengatakan qala Ka'bun. Ya. Berkata Qala Ka'ab, Ka'bun faqala rajulun orang sedikit yuridu an yataghayyar, yang ingin absen atau goib dari perang, kecuali ia mengira bahwasanya dia tidak ketahuan, tidak iya, jadi sedikit selama sekali orang yang menginginkan untuk absen, melainkan dia pasti akan mengira kalau saya absen ini nggak bakalan ketahuan oleh Rasul, ya, akan tersamakan dengan Rasul selama tidak turun wahyu dari belum Allah. turun wahyu, ya. Selama Karena belum kan turun Rasul kan, wahyu. Ya. iya, jadi seandainya seorang itu absen, satu orang atau dua orang, nggak bakalan ketahuan karena saking banyaknya. Nah, selama wahyu dari Allah tidak turun. Kenapa? Karena nanti akan ketahuannya kalau Allah menurunkan wahyu, si fulan tidak hadir, si fulan tidak hadir, baru ketahuan. Lanjut Ini ya, jadi Rasulullah. ini pelan. Kemudian Ya, Fagoza, kemudian Rasulullah SAW berperang pada perang Tabuk itu pada saat buah-buahan masak, pohon-pohon ya, lebat, sementara ya, Fa'ana ilahi wasal. Maka saya lebih cenderung untuk tinggal, tidak berangkat gitu Ustaz. Ini perkataan nah waktu ini itu. ya, ini mulai dari apa, petaka yang dihadapi oleh Ka'ab bin Malik ini. Jadi Mm, memang perang Tabuk ini akan menghadapi musuh yang banyak, perjalanan panjang. Sementara di Madinah buah sedang lebat-lebatnya, sedang rindang-rindangnya. mm, Tentu mm. kalau nggak kuat-kuat iman saja ini akan tergoda untuk tidak berangkat. Nah, Iya. di sini Kapi nih awal mulanya nih dia mulai condong dengan dunia ini. Dunia itu Oh, adalah iya. buah-buahan yang menguning, buah-buahan yang telah masak lah, telah Iya. bagus ya, dan juga rindang. Kemudian diteruskan lagi, kemudian Rasul pun tajahaza Iya. menyiapkan. Maka Rasulullah SAW bersiap-siap bersama kaum muslimin, dan kaum muslimin bersama beliau. Wa tafiqtu abdu, dan aku mulai bersiap-siap di pagi hari sampai aku Agar supaya bersiap aku supaya aku bisa bersiap-siap bersama beliau. Pak Arji'u, uh, lalu aku pulang. Walam akdi, dan aku tidak melakukan apapun. Wa aku lufi nafsi, ya dan aku berkata kepada diriku, anak dan saya mampu akan hal itu. Idza aratu, jika saya ingin, jika saya bisa, jika saya mau. Falam yazal ini juga yatamada bi falam ya salam ya. falam falam yazal yatamada bi hatta astam. Dan ini terus berlangsung gitu Ustaz, pada diriku Ya, sampai eh, jadi orang-orang benar-benar berangkat gitu Ustaz. Jadu nah, benar-benar jadi berangkat. falam yazal yatamadabi. Jadi kejadian seperti itu. Jadi dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian dia mengatakan pada dirinya, aku mampu untuk melakukan yang demikian itu kalau aku pengen. Ini terus keadaan seperti ini tuh terus mengulur-ulur dirinya dia, mengulur-ulur dia. Jadi Mengulur-ulur. dia senantiasa terus terulur-ulur oleh angan-angannya itu, oleh bisikan-bisikan hatinya itu. Sehingga hatta stamaro binas jidu, sehingga manusia ketika sudah serius ya untuk berangkat, dan juga Rasul berangkat bersama dan kaum muslim bersama mereka, sementara walam akdi min jahazi syai'an, dan aku belum menyiapkan perbekalanku sedikit pun. Jadi ini diantara juga kalau orang itu mau berbuat ditunjuki kebaikan, adalah dia bersegera, jangan dia mengulur-ulur karena nanti akan bisa menjadi petaka. Terus Kemudian sudah berangkat ya, sini ya. Terus Suma Godautu. Kita ulangi dari Suma Godautu. kemudian saya pergi pagi-pagi, aku kembali dan aku tidak melakukan apa-apa. Sampai itu terus berlanjut, aku mengulur-ulur waktu gitu sampai mereka cepat dan perang telah berlalu. Maksudnya mereka tertinggal dari pasukan gitu Ustaz. Ya, hatta asra'u, sampai mereka tuh sudah bergegas cepat pergi, Ya, dan akhirnya setelah pergi barulah perang benar-benar terluputkan. Maksudnya apa? ini Kesempatan untuk ada perang tuh dulu. sudah hilang karena sudah berangkat Bisa ini. pasukannya. Tapi dia masih semangat.
Maka disebutkan Mm-mm. fahamam, aku pun Iya. menginginkan. Itu. Pahamam tuh aku pun bertekad untuk menyusul dan mendapati mereka seandainya saya melakukan hal itu. Semalam Ya, yuqadir. Kemudian lalu aku aku tidak berkeinginan mampu. untuk, Ya, aku ditakdirkan untuk tidak melakukan itu, Ustaz. ya jadi gini, Tidak fahamam tuh, ditakdirkan. dan aku pun hamam tuh, aku berkeinginan untuk menunggang kuda sendirian sehingga aku bisa menjumpai mereka, menyusul maksudnya ya. Mm-mm. Faya laitani fa'altu, duhai seandainya aku melakukan itu, seandainya aku melakukan Mm-mm. itu, tapi dia nggak melakukan, tetap nggak Mm-mm. melakukan. Nah, seandainya dia melakukan, mungkin bisa menjumpai Rasul dan kaum muslimin yang lainnya. Ini juga di sini faedahnya apa? Faedahnya Bedanya gitu. mendingan terlambat daripada enggak sama sekali. Oh, gitu. Nah, kan kap menyesal. Aku tuh Mm-mm. pengen nyusul biar bisa mendapatkan mereka, tapi dia nggak melakukan. Maka dia menyesal, faya laitani fa'altu, duhai seandainya aku melakukan apa yang aku angan-angankan itu, apa yang aku inginkan itu. Sumalam yuqaddar dzalikali, tapi yang demikian itu tidak ditakdirkan untuk diriku. Tidak ditakdirkan yang Iya. demikian itu untukku. Kemudian Fatafiku idza fatafik, aku pun mulai. Iya. Aku pun mulai keluar ketika keluar bersama orang-orang di antara orang-orang setelah keluarnya Rasulullah SAW, yahzununi, saya mulai bersedih bahwasanya aku tidak melihat teladan bagiku, maksudnya Rasulullah gitu ya, Ustaz. Uswa itu enggak Kecuali kawan. Ini enggak, uswa ini Rasulullah. kawan insya Allah. Ini. Kawan ini ya. Bukan uswa teladan Rasul, bukan. Tapi uswa itu kawan. Iya, iya. Aku bahwasanya ini membuat yahzununi membuat aku sedih bahwasanya aku tidak melihat kawan-kawan kecuali orang-orang yang Kawan, dicari. kawan yang seperti keadaanku ini. Jadi di sini Oh, maka aku pun mulai keluar. Jadi kan ketika ketika orang bolos ya kan, dia sudah Rasul sudah berangkat, sudah keluar untuk perang, dia pun mulai keluar ke tengah-tengah manusia. Lalu mm-mm. akhirnya itu membuat dia sedih karena apa? Karena aku tidak melihat uswah bagi diriku, tidak melihat kawan atau orang yang Hmm, sekeadaan dengan diriku yang tidak keadaan, absen, kecuali keadaan. ya, jadi tidak mendapatkan, tidak melihat Ya, orang atau kawan yang sekadar denganku yang absen, mm. kecuali rojulan, Kecuali kecuali orang yang orang yang magmuson tertuduh. dicela, Ya tertuduh lah, yang gampangnya tertuduh. ya tertuduh sebagai karena nifak munafik atau seorang Tertuduh yang Pak. apa Ya, Ustaz? tidaklah aku mendapatkan kecuali orang yang dia tertuduh munafik gitu loh, Ya, atau tertuduh orang munafik yang atau orang yang dimaafkan Allah karena tergolong orang yang lemah, misalnya iya dia dia sudah dalam tua. jihad. Nah dia kenapa di sini kamu mulai sedih? Kenapa? Karena ketika dia keluar rumah, ketika sudah berangkat, sepi, Mm-mm. sepi. Yang ada Iya, isinya orang-orang gitu. munafik toh. Dan juga Munafik sama orang-orang yang orang tertuduh. Ya. Karena akhirnya yang kan tua. namanya orang beriman, orang yang punya hati yang bagus itu kayak gitu, sedih dia. Iya, Wah, ketemunya orang munafik nih, iya, iya, gawat benar. lah. Terus, Ini walam yazkurni Rasulullah SAW tidak menyebutku sampai beliau tiba di Tabuk. hmm, Beliau berkata di antara dalam keadaan duduk gitu Ustaz. Ketika beliau duduk iya, bersama di kaum tengah-tengah tahun, di perang Tabuk. Apa yang Ka'ab bin Malik lakukan? Faqala rajul, maka berkata seorang dari Bani Salimah, wahai Rasulullah SAW, habasahu, terhalang selendangnya gitu Ustaz. Bingung Ustaz, habasahu jam. selendangnya itu menghalangi dia. Maksudnya selendang Selendangnya siapa tuh? menghalangi dia. Dan juga cuma nador fi it by it itfaihi, dia cuma mandang-mandang, Ini selendangnya mandang siapa di Ustaz? Selendang Rasul ya Ustaz? cuma ah Ini yang hunya kembali ke Rasul. bukan, ini kemudian kembali ke ini, ke Rajul. Ka'ab bin Malik ini, Ka'ab bin Malik. Jadi Oh, gini, kan kata selendang Rasul ketika kita duduk di sebuah kaum itu, di tengah-tengah kaum di Tabuk, Rasul mengatakan, mana apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik, ya. kok nggak ada, kenapa dia absen? Oh, Maka ada seorang laki-laki yang dari Bani Salimah mengatakan, ini nyindir gitu, maksudnya dia ngomongnya nyelkit, nanti ditegur sama Mu'ad. Kata Rajul dari Bani Salimah, wahai Rasul, si Ka'ab bin Malik ini tertahan oleh selendangnya, oh dan iya juga kayak Jepin ya Ustaz. tertahan Merendahkan. dari dia sering Oh, mandangin wajahnya saja, sering mandangi
tubuhnya saja. Jadi Iya, iya senangnya benar. tuh mengangkat badannya saja, terus Iya. Malah asalnya Ifai apa ya? memandang Ketaan pinggang. sama selendangnya sama apa melihat tubuhnya itu sendiri gitu loh. Ifai. Maka Mu'ad di sini menegur. Mu'ad menegur. Kata Iya, Mu'ad Fakol. berkata kepada lelaki dari Bani Oh, Salimah itu, bi sama kulta, betapa buruknya omongan kamu iya. itu. Demi Allah, Nah, ini Rasulullah. juga sini ada faedah. Faedah di sini, ini si Ka'ab ini dapat cerita tentang dia ini dari sahabat yang lain. Karena kan Ka'ab tidak ditabuk, tidak mengetahui. Nah, ini kan berarti dengar Mm-mm. cerita dari sahabat lain kan. Nah, kemudian di sini juga di sini mengatakan faqala rajulun, kata Ka'ab bin Malik, ada seorang laki-laki dari Bani Salimah yang mencela dia kan gitu kan. Nah, di sini tadi disebutkan Mm-mm. namanya. Jadi kalau ada Iya. omongan yang mencela kita, maka kita nggak sebutkan namanya. Sebutkan kita mubahamkan, Oh, kita ibahamkan. Ada iya. seorang laki-laki Udah tiba. yang dari desa sana ngomong begini begini begini, nah, gitu. Ini kalau ngomong buruk tentang kita. Tapi kalau ngomong baik tentang kita disebutkan. Maka di sini Mm-mm. faqala lahu Mu'ad. Kebaikan. Di sini Ka'ab bin Malik menyebutkan nama Mu'ad bin Jabal. Karena dia berbicara baik Mm-mm. tentang dirinya, maka disebutkan namanya, Mm-mm. memuji. Oh, benar. Oh, ke situ, Ustaz. Kalau Nah, aib ini atau gibah nggak disebutkan. Rojulun. Bentuknya ya, tapi nakirah. Kalau ininya kalau pujian disebutkan namanya. pujian disebut Ini, orang. Oh, ini faedahnya, Ustaz. ini faedah bagus ini. Makanya nggak kudu jeli nih. Ini kan dari hadis ini Benar, Ustaz. banyak ini Perbaik-perbaik faedah-faedah. dengan faedahnya. Kata Muat, nah ini juga diantara faedah yang lainnya. Kalau ada teman antum dicela, antum bela. Seperti Muat ini membela Ka'ab. Jelek Iya, sekali Ustaz. betapa jeleknya omongan kamu. Wallahi demi Allah wahai Rasulullah ma'alimna alaihi illa khairan. Tidaklah kami mengetahui tentang Ka'ab Kebaikan. bin Malik ini kecuali kebaikan, ya kan? Di sini Muat Mm-mm. membela dan menegur lelaki dari Bani Salimah tersebut. Bisa makulta, betapa buruknya apa yang kau katakan. Terus fasa kata, Kata kata maka Rasulullah SAW diam. Fabainahwa ketika dalam keadaan itu, ro'a rojulan beliau melihat seorang laki-laki berbaju putih, yazul bihi sarob. Apa nih, Ustaz? yang menghilangkan fata morgana. Jadi ketika di pandangan Itu jauh depan masih mata itu fata hilang. morgana kan. Nah, ketika ada bayangan putih, laki putih, nah hilanglah fata morgana. Itu orang. Faqala Rasul kun Aba Khaisama. Jadilah Rasul bersabda, jadilah Abu Haisamah. Ternyata Maksudnya, dialah Abu Haisamah al-Ansori. iya maksudnya itu kok kayak Abu Khaisama. Nah, ternyata Allah Faidah ya. Huat, ternyata dia itu mengenal Abu Khaisama Al Ansori. Nah, Abu Bahwa Khaisama Al Ansori ini disebutkan di sini. Ini iya, cerita Ka'ab dia juga adalah nih. orang yang apa? Bersedekah. Bersedekah dengan satu sok kurma ketika Hmm. eh, orang-orang munafik itu mencelanya. Iya, nanti yang dilewatkan ya tentang masalah eh, ciri-ciri orang munafik nanti jauh di bab berapa ya? Belum bab ke-7 atau ke-8 atau berapa lupa nah ya. Di bab jauh tentang masalah ini nih. Nanti keluar tentang sodako ini. Nah, ini Hmm, si siapa? Abah sama ini dia dari kalangan Ansor yang dia pernah bersodako dengan satu tamer tapi dicela orang-orang munafik. Nah, ini ciri-ciri orang munafik tuh, ciri-ciri orang munafik itu kalau orang itu bersodako sedikit dicela, bersodako banyak itu hmm, dibilang ria. Ini komentar iya. orang munafik ini. Sekarang ini. Hmm. Tapi kalau Ya, sedang-sedang ternyata. nggak dicela ya, Ustaz. Hmm? Kalau sedang-sedang nggak dicela. Kalau apa? Sodako apa? Sedang-sedang kan kalau sedikit, Ya kalau sedikit ya jangan dicela lah. nggak tadi kan ciri orang munafik kalau sedikit Iya, dicela, ciri orang munafik itu kalau kalau banyak orang dikira ya ria. orang sodako sedikit dibilang dicela lah. Antum sodako segini Oh, mana iya. cukup gini gini gini. Ya, Nah kalau kalau banyak sodakonya banyak dibilang dikatakan ini ria. ria katanya. Hmm. Nanti kita dapatkan kok nanti bab berapa ya? Lupa Ya, nah bab 11 atau 12. kalau Terus kan, berkata Kaab, kata Kaab. berkata Kaab, ketika sampai kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW qad tawajjaha kembali bersama rombongan ya Ustaz dari Tabuk, Ya, dia datanglah tahu jahat kesedihanku gitu mengarah Ustaz. mengarah pulang. Jadi Ya, ketika mengarah pulang, mengarah pulang dari mengarah Tabuk, pulang. Hadoroni basi datang rasa sedih
aku. Fatofik Iya, tuh atas basi, aku mulai bas, memikirkan. bas, basi ini, basu itu ya apa? Basun itu gelisah yang sangat, ya, gelisah Oh, yang sangat. Nah, ini mulailah saat di sini dengan Kak, udah husni ya, mulai Ustaz. sedihnya lagi. Maka Basi dengan husni. tatkala sampai kabar kepadaku bahwasanya Rasul sudah mau mengarah pulang dari Tabuk, maka basi kegelisahan yang sangat itu pun akhirnya menghinggapiku, menghadiriku, mendatangiku, menyelimutiku lah pas itu ya. Fatofik tu aku pun mulai. Memikirkan bohong, Ya aku pun memikirkan mulai untuk terbesit ya, mulai mulai berpikir berdusta. untuk bohong ya. Uh, aku Aku berkatakan dengan apa aku keluar eh, dari kemarahan beliau besok iya, gitu. dengan apa aku bisa keluar dari kemarahan beliau besok? Karena Dari Rasul, besok. karena kita tahu Rasul pasti akan marah ini. Aku nggak ikut, Iya, aku absen iya. dari tabuk ini. Dan aku Dan minta aku tolong minta, uh, hmm, pada setiap orang yang sependapat denganku dari keluargaku. Kalau enggak, dikatakan pun diroin. Jadi aku minta tolong untuk yang uh, demikian itu kepada setiap orang yang memiliki pandangan yang luas dari keluargaku, iya, memiliki orang pandangan pengalaman. luas. Iya, pro Zero itu pandangan luas sedikit atau pandangan. wawasan luas atau pengalaman ya, Mm, untuk mm, bisa selamat dari iya. Rasul besok ini. Mm. Lama gila, Kalau kalau ketika dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW qad azola hampir tiba, Qodiman datang, kebati, kebatilan menjauh hilanglah dari berarti, hilanglah ya, hilanglah hilang kebatilan hilang dari sini. Makanya tadi kan dariku. dia sudah mau berbohong ya kan, Ya, dia niat sudah mau mau bohong tapi nggak berbohong, jadi. tapi nggak jadi akhirnya. Sehingga aku mengetahui, Hingga aku mengetahui bahwasanya aku tidak akan selamat minhud bisyai'in abadan dari perbuatan bohong itu selamanya. Fa'ajma tuh si depan aku bertekad untuk eh, jujur. jujur. Nah, Mm. aku Rasulullah SAW tiba di pagi hari, wakana iza kodima, dan ketika beliau tiba dari safar seperti biasa beliau memulai di masjid untuk sholat 2 rakaat, kemudian duduk bersama orang-orang, dan tatkala melakukan hal itu orang-orang yang tertinggal tadi mendatangi beliau, yang tazirun Ya, mereka untuk uzur. sebentar, sebentar. Dan termasuk dari kebiasaan beliau ini juga sunnah ya dari safar. Jadi kalau pulang dari Ya. safar itu, Oh, gitu ya, Ustaz. kalau di safar ini yang dituju ke masjid dulu yang dekat rumahnya. Dia sholat 2 rakaat, baru nanti yang ditemui ahlul baitnya. Hmm. Ini sunnah dari safar itu kalau mau Hmm. ke rumah, mau nyampe rumah itu nanti ada masjid yang biasa kita sholat di situ. Kita sholat di situ dulu 2 rakaat, baru kita pulang ke rumah. Hmm. Ini sunnahnya seperti itu ya. Nah, maka falamma fa'ala dzalika, maka tatkala Rasulullah SAW melakukan sholat itu, kemudian duduk pada manusia kan, duduk di Hmm. tengah-tengah manusia atau duduk untuk manusia, maka datanglah al-mukhallafun, orang-orang yang apa ini mukhallaf, Tertinggal, orang-orang tertinggal yang nggak ikut perang. tinggal. Itu deh kalau munafik ini. Iya. Ini kalau munafik nih, langsung mereka minta uldur, ya tajuruna ilaihi, Hmm. langsung mereka mengemukakan Bersumpah alasan-alasan mereka kepada Rasul, wa yahlifuna lahu, dan mereka bersumpah. bersumpah ya, kepada Rasul bahwasanya mereka punya udur, inilah Iya. begitulah. Iya. Nah, wakanu, dan mereka itu jumlahnya Berarti jumlahnya sekitar 80 orang. 83 sampai 89. Bid'an ini kan 3 Ini sampai bid'ah. 9. Iya. Sama ini 83 sampai 89 orang jumlahnya. Nah, Rasul pun menerima faqabila Hmm. minhum. Ala niyatahum secara lahiriahnya, Ustaz, secara perang-perang lahiriahnya, Iya, Rasul pun alasan mereka gitu ya, Ustaz, alasannya. iya, dohirnya Rasul pun menerima dari Lahiriahnya. mereka ya, dohir mereka karena minta uzur diberi Bayar uzur, dan apa? saya meminta Dan apa sumpah setia mereka dan memintakan ampun untuk biat. mereka. Dan ini Ya. memintakan Dan ada pun untuk mereka ini kemungkinan ya, ini sebelum turun ayat larangan memintakan ampun bagi orang kafir ya, karena kan oh, kita nggak boleh memintakan ampunan bagi orang untuk orang kafir ya seperti meskipun itu itu ya, Ustaz. kerabat sendiri. Betul itu, Ustaz. Nah, ini kemungkinan ini sebelum turun masalah larangan memintakan ampunan bagi orang kafir. Wawakala, dan beliau menyerahkan urusan Serahkan urusan rahasia batin hati mereka pada kepada Allah Allah Ta'ala. Ta'ala saja.
sampai aku datang. Sudah Ustaz? Sampai hatta jitu. Jadi ini diteruskan yang berikutnya ini, yang ketiga. Saya Ustaz. Qala syari'u rahimahullah ta'ala. Falamma salamtu tabassama tabassumal muddat mugdat mugdabi. Mugdobi. Summa qala ta'ala. Faji'tu amsi hatta jalastu baina yadayhi faqala li ma khalafaka alam takun qad ibta'ta ya Ya, ibta'ta dhahraka. dhahraka. Qala qultu ya Rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghairika min ahli dunya ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi uzrin. Laqad u'titu jadalan, lakinni wallahi laqad alimtu la in haddastuka al-yawma hadisa kadhibin tardo bihi anni la yu'sikannallahu yuskhituka alayya wa in hadastuka hadisa sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballahu ya Ustaz. Uqballahi. Oh iya. Uqba ini ya, Uqba apa? Uqballahi. Maf'ul bi ini Uqba ini ya. Hmm. Aku berharap padanya itu Uqba, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Uqballahi azza wa jalla. Wallahi ma kana li min uzrin wallahi ma kuntu qattu akwa wala aisara minni hina takhallaftu anka. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hadza faqad sadaqa faqum hatta yaqdiyallahu fika. Wasara rijalun min bani Salamah faqalu li. Salimah. Min bani Salimah. Oh, nah. Min bani Salimah faqalu li. Wallahi ma'alimnaka aznabta dhanban qabla hadha. Laqad azazta fi an la takuna i'tazarta. Ya benar enggak Ustaz? Iya, itazarta ila Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima i'tazara ilaihi al-mukhallafuna faqad kana kafika dan baka istighfar Kafiyaka. oh ya kafiyaka faqad kana kafiyaka ya Ustaz. Kafiyaka. Cukup ya. Faqad kana kafiyaka dan baka istighfaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laka. Qala fa wallahi mazalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukadzibu. Benar Ustaz? Ya, fa ukadzibu nafsi. Fa'ukazibu nafsi summa qultu lahum hal lakiya hadza ma'iya min ahadin qalu na'am lakiyahu ma'aka rajulani qala mislama qulta wa qila lahuma mislama qila laka qala qultu man huma qalu Muraratu binur Rabi al-Amri wa Hilal bin Umayyah ya Ustaz al-Wafiqi qala wa Hilal ibn Umayyah qala fa zakaru li rajulaini qad sahida badran fihima uswatun qala hina zakaruhuma li wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuhas sulasata min baini man takhallafa Salah satu
Oh ya, Ayuhal. an kalamina ayyuhas sulasatu min baini man takhallafa anhu. Qala fajtanabna an-nasa au qala taghayyaru lana hatta Fa, enggak. Fajtana bana. Bannya di fathah ya. fajtan. Oh, Nanya itu jadi dibaca. maf'ulun bi. Nanya Oh, maf'ulun bi. Anasu. fajtanabna fajtanabana an-nasa. Anasu. Oh, an-nasunya ini bisa jadi fa'il. Fa'ilnya iya. Kan ijtanaba. Kalau ijtanab baru nanti nasnya jadi maf'ul. Mana? Ya menjauhi Au kami. qala. Iya, Ya, jadi kami dihajar. Manusia menjauhi kami iya. itu kami dihajar. Au qala Au qala taghayyaru lana hatta natakarrat li fi nafsiyal ardu. ardu. Famahiyya famahiyya bil ardi allati a'rifu Mm-mm. falabisna ala dzalika khamsina lailatan. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima bakiyan. Ya Ya bakiyani, begitu. ya bakiyani. Kasihan. Udah Ustaz, sampai situ aja. Mas sampai sini ya. Baik. Hmm. Nah, tadi. Tatkala tatkala aku menyampaikan salam kepada Rasul, dia tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Orang yang murka, orang yang marah. Kemudian Rasul berkata, kemarilah. Maka aku datang berjalan Ini kaki sebentar. Ini senyuman orang seperti senyumannya orang yang marah kebayang ya. Antum sinis. kalau bayangkan orang marah tapi senyum gitu, orang marah jengkel tapi senyum gitu. Ya, senyumnya senyum orang marah gitu. Nah, Ustaz, Iya, kebayang. Kemudian kola ta'al, kemarilah. kemarilah. Maka aku pun datang sambil aku berjalan kaki sampai-sampai Hmm. aku duduk Ini di amsi. depannya atau Amsi. di antara Sebentar. kedua tangan. Sebentar, amsi ini fi mahali apa ini? Ini fi'il mudhari kan ya? Bima Halinas bin Halun, bukan Ustaz? Hal, ya. Hal. Jadi fi'il yang jatuh setelah isi ma'rifat hal ya. Iya. Saya bulannya ma'rifat gitu ana. Terus kan aku pun datang dalam keadaan berjalan sehingga aku pun duduk di depan beliau. Faqala li, Hmm. Dan dia berkata kepadaku, apa yang menyebabkan kamu tertinggal? Gitu kan ya Ustaz ya? iya, apa yang menyebabkan kamu absen? Iya. Apa yang membuatmu absen? Bukankah engkau telah Bukan menghindar dari punggungmu, Zohro. bukankah engkau ibta'ta, bukankah engkau telah membeli? Dohroka itu Oh, tunggangan. oh, membeli Ustaz. Membeli unta Iya. ya Ustaz ya? Tunggangan lah. Ya ini bisa unta, bisa kuda, bisa himar. Yang penting tunggangan. Bukankah engkau telah membeli tunggangan? Hmm. Kan dia kan Olah, di sebelumnya tadi di cerita sebelumnya kan dia telah mengumpulkan dua tunggangan kan. Yang iya. mana kedua tunggangan ini belum pernah dia kumpulkan sebelumnya. Nah, ini menunjukkan memang dia sebenarnya itu di awal itu sudah mau siap-siap untuk perang Tabuk, udah menyiapkan lah Ka'ab bin Malik ini. Cuma memang kesalahan beliau itu yaitu terlalu menggampangkan tadi itu kan mau berangkat gampang lah nantilah persiapannya gampang lah ngulur akhirnya ketinggalan beneran kan. Hmm, hmm. Nah, terus ini kata dia kenapa bukankah kau telah membeli tunggangan kola dia mengatakan Dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, walaupun saya duduk bersama selain dirimu seandainya dan lau apa seandainya enggak ini seandainya demi Allah seandainya saya demi Allah, ya seandainya aku seandainya duduk saya duduk di sisi selainmu dari ahli penduduk dunia, dunia ya dari penduduk penduduk dunia lah dunia, saya mengira, saya sungguh melihat, saya yakin ya sungguh saya sungguh yakin saya, ini sungguh saya Ar-Aitu yakin, yakin saya, apa yakin saya yakin sungguh saya yakin, saya akan keluar iya dari kemurkaannya dari kemurkaannya dengan uzur. iya jadi kan di sini kan eh, si Ka'ab bin Malik ini dia memang diberikan kemampuan berjidal berdebat
Nah, dia kata si Ka'ab ini, seandainya yang aku hadapi ini orang lain selain engkau ya Rasul dari manusia penduduk bumi ini, pasti aku bisa keluar dari kemarahan orang tersebut dengan udzur. Tapi karena yang aku hadapi ini kamu, saya nggak berani. Dah, saya nyerah gitu. Ini diantara bentuk kejujuran dalam taubat ya. Dia benar-benar pasrah dan benar-benar mengakui, nggak nyari alasan-alasan lagi. Ya kita baca lagi. Seandainya, Sungguh lakot ya Ustaz. seandainya, Lakot. Oh, seandainya lakot iya, itu Ustaz. Oh, enggak seandainya. lawan. Seandainya lakot aja lakot itu jadalan dan sungguh aku telah diberi Iya, diberi kemampuan 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 berargumentasi. berbidal. Iya, berdebat, berargumentasi. Tetapi Walakini, demi hmm, Allah, saya mengetahui tentu saja jika saya menceritakan kepadamu pada hmm, hari ini, eh, hari ini sungguh tentang jika saya menceritakan kepada engkau hari ini, hadisah kadibin dengan cerita yang dusta, cerita yang yang eh, membuat engkau yang membuat engkau ridho dengannya, tapi Allah benar-benar mulai marah ya Ustaz. Halo? Halo? yang ridho denganku karena cerita tersebut, pasti nanti Allah akan membuat engkau Yusri. murka untuk diriku, kepada diriku. Ya, jadi Mm. ya ridhonya sementara saja, tapi nanti Allah akan membuat engkau akan memurkai diriku. Jadi Allah akan membuat dirimu menjadikan dirimu itu murka kepadaku. Ya, dan jika saya menceritakan kepadamu tentang kejujuran, Dengan cerita, cerita dengan jujur, cerita ya. Hadis ya, dengan hadis itu cerita, cerita ya. dengan cerita jujur, engkau akan dapati saya di dalamnya apa ya? Ini, Aku berharap di dalamnya itu oh, balasan dari aku Allah. berharap di dalam, oh, aku berharap di dalamnya itu balasan atau akhir kesudahan yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Allah Hmm. Azza wa Jalla. Saya tidak memiliki uzur. Demi Allah Iya, saya tidak memiliki uzur. Demi Allah, apa ya? Eh, tidaklah saya merasa lebih kuat dan tidaklah lebih mudah mudah. Hmm. Ketika dari saya saya ketika saya tertinggal olehmu. Bentar, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi di sini, Ka'ab ini, dan jika saya bercerita kepada engkau dengan cerita yang jujur, ya pasti nanti engkau akan mendapatkan pada diri saya itu beginian begitu. Tapi saya berharap akan dapat kesudahan yang baik. Dan ini juga diantara faedahnya, memang kejujuran itu akan menyakitkan kita, tapi sementara. Kesudahannya nanti akan baik. Sementara berbeda dengan cerita dusta. Kalau dusta itu awalnya manis, nanti kesudahannya buruk. Ini faedahnya. Kan kalau dikatakan, kalau saya bercerita dengan cerita yang dusta, engkau akan ridho sementara. Tapi nanti Allah akan membuat engkau murka kepadaku. Nah berbeda dengan cerita jujur. Kalau saya jujur kepada engkau, ya engkau akan mendapatkan pada diriku beginian begitu ya. Dan membuat menyakitkan aku, tapi nanti kesudahannya itu akan kesudahan yang baik. Wallahi, demi Allah, aku nggak memiliki udur memang. Dan di sini kak benar-benar mengakui. Jadi kalau di antara orang mau bertobat, orang mengaku salah itu benar-benar dia ya sudah ngakui saja kesalahannya dengan benar sempurna, tidak ngeles ke sana kemari, tidak alasan ini itu sudah. Jadi kalau antum meminta ampun sama seorang, sudah antum ceritakan dengan jujur, jangan ngeles ke sana kemari. Kenapa? Karena ini nanti yang dimintai maaf, insya Allah lebih gampang untuk memaafkan. Berbeda dengan kalau antum ngeles sana sini, ya. Yang dimintai maaf pasti akan jengkel lah, ngeles mulu lu kayak bajai. Nah itu di antara bedanya ini ya. Jadi wallahi ma kuntu qatu, dan demi Allah memang saya itu dalam keadaan yang paling kuat, dalam keadaan paling fit dan paling mudah dalam perbekalan. Jadi memang nggak punya udur lagi, saya sehat dan saya juga punya perbekalan. Sebenarnya dibilang tadi kan, jadi jihad itu syaratnya itu dia punya perbekalan dan dia berbadan sehat. Kalau sakit punya perbekalan dia tidak bisa jihad. Atau kalau dia punya perbekalan badannya sakit atau badannya sehat tapi dia tidak punya perbekalan juga tidak bisa jihad.
Sementara kalau Ka'ab di sini memang dia benar-benar keadaannya fit dan punya bekal, sehingga memang tidak punya udur. Dia mengakui sehingga punya udur lagi dari Rasul. Nah, maka Rasul di sini mengatakan faqala Rasulullah. Dia Maka lanjutkan lagi Nabi, ya maka Nabi SAW bersabda, bukankah ini adapun ini. oh, adapun ini Perbedaannya. jujur. Jadi bentar. Kalau kalau bukankah itu ama, mimnya tanpa ditasdid. Kalau Oh, amma ya. di tasjid kalau Amma ama. hadza. Kalau amma adapun orang ini fakot sodak, dia telah jujur. Ya si Ka'ab bin Malik ini. Tapi Mm-mm. kalau ama bukankah ini gitu ya. Tapi nah di sini amma. Oh, Adapun hadza, adapun ini sungguh ya orang ini apa dia Ka'ab bin Malik orang ini ini. jujur, jujur. Mm-mm. Maka Maka berdirilah sampai mm, Allah memutuskan hukuman untukmu. iya. Kemudian ada laki-laki apa orang-orang Mm, berjalan dari Bani iya dari Salam. amma. Mereka berkata kepadaku, demi Allah, tidaklah kami mengetahui Tidaklah. engkau, ya, tidaklah kami mengetahui engkau telah berbuat dosa sebelum ini. Mm-mm. Mm-mm. Sungguh engkau apa ya? Tidak Tidak berdaya, mampu. tidak mampu. Tidak mampu Apa ya Ustaz untuk ini? untuk Untuk meminta udur, meminta ujur mengemukakan kepada udur. Rasulullah. Iya. Jadi dari sini maksudnya ini kompor datang nih orang-orang dari Bani Salamah. Kami itu nggak pernah melihat engkau melakukan dosa. Dan engkau kayak gini aja engkau nggak mampu untuk meminta udur pada Rasul seperti yang dikemukakan oleh orang yang absen itu. Sehingga nanti Iya. Rasul bisa memintakan ampun untuk dirimu. Memintakan ampun kepada Mm-mm. Allah untuk dirimu. Gitu. Nah, terus ngomong kayak gitu terus kan. Kita baca lagi sebentar Iya. sini ya. Terus dia kan udah tadi call. Ka'ab berkata, maka demi Allah kalian apa mereka senantiasa mencela aku Iya, masalah aku terus. sampai aku ingin kembali bertemu kepada Rasul. Gitu ya, Ustaz? Iya, jadi kan kalau dikomporin kayak gitu terus kan ya. Mazalu yu'annibuni, mereka terus mencela aku, ngompori kayak gitu terus membuli aku lah, gini aja kamu nggak mampu minta uzur kayak gini-gini. Sampai tuh si Ka'ab bin Malik ini pengen kembali kepada Rasul dan ingin berdusta, tapi dia nggak jadi. Tetap Iya, sudah jujur lah. oke. Suma Iya, qultu, kemudian aku mengatakan, kemudian aku mengatakan kepada mereka, eh, adakah orang lain dalam peristiwa ini yang apa ya? Yang bersama apa? aku. Yang sama aku, mereka berkata, "Naam, iya, eh, di eh, Nabi menemuinya bersama kamu dua Nah, dua laki-laki, orang laki-laki. Dua dua laki-laki. orang, oh, salah, dua orang laki-laki menemui Nabi bersamamu, ya Ustaz. Iya. Mereka berdua Nah, berkata, sama apa yang kamu katakan, jadi keduanya dan jujur juga ini ya. Sahabat ini jujur juga nih, Muroro dan dan dikatakan kepada mereka juga berdua sama apa yang dikatakan kepadamu. Jadi jawaban Nabi Maka juga sama seperti jawaban yang Nabi kepada dikatakan dua orang kepada tadi itu sama seperti yang dijawaban kepada Ka'ab bin Malik. Maka Kemudian berkata, siapa mereka? Mereka berkata, Murarah ibnu Rabi al-Amri dan Hilal hmm, ibnu Umayyah al-Wafiki. ini yang pernah kita singgung Al-Wafiki. sebelumnya. Bentar, ini yang pernah Aku kita singgung sebelumnya ya. Jadi Ka'ab bin Malik itu 3 orang kan ya. Kemarin kita singkat Mekah ya. Mekah, Muroroh, Ibnu Robi, kemudian Ka'ab bin Malik, dan Hilal Maka disebut Mekah Hilal bin Umayyah. Maka berkata, Sekolah sahabat, hmm, mm-mm, sahabat Zuhuri, mereka mereka menyebut aku mereka mereka menyebutkan menyebutkan kepadaku. mereka menyebutkan kepadaku dua laki-laki itu sungguh keduanya adalah syahid. Enggak, mengikuti. Orang yang Oh, mengikuti perang Badar.
Sungguh keduanya mengikuti perang Badar. Mereka adalah teladan, ya Ustaz. Ya, pada keduanya itu ada uswah, ada kebaikan, ada teladan ya. Jadi 3 orang yang absen ini, yang 2 ini pernah mengikuti perang Badar, yaitu Muroro dan Hilal. Adapun Ka'ab dia tidak ikut perang Badar. Nah, kedua orang temannya ini, Muroro dan Hilal ini sama orang soleh juga, orang soleh. Dan dia bukan orang Orang munafik, orang soleh. Makanya dia nangis kan, si siapa ini? soleh. Ya, kedua temannya ini, kita baca lagi terus kan. Ka'ab berkata, ketika mereka menyebutkan mereka berdua kepadaku, Nabi melarang, Rasulullah SAW melarang kami untuk berbicara kepada mereka bertiga, Iya. gitu ya Ustaz? Jadi Rasul melarang manusia untuk berbicara kepada kami. Itu 3 orang yang takhaluf, 3 orang yang absen dari ketiga orang yang absen dari perang Tabuk. Fajtabana an-nasu. Manusia pun akhirnya menjauhi kami, Oh iya, manusia memboikot menjauhi kami. kami, atau mereka berkata, Mereka berubah. mereka sudah mereka berubah terhadap kami, gitu ya Ustaz ya? Ya, berubah terhadap kami sikapnya. Sehingga tanah karot li, Sehingga ya, tanah sehingga karot li, menyembunyikan enggak, apa? menjadi asing. Sehingga tanah Ini, karot li fi nafsi al ardu. Ardu ini failnya ya, fail tanah karot. Sehingga berarti bumi pun, ini menjadi asing terhadap iya, jiwaku gitu Ustaz. terhadap diriku. Akhirnya bumi pun menjadi asing. Jadi dihajar itu kan, apalagi menghajar Rasul dan para sahabat yang lainnya, udah pokoknya sempit banget lah dunia ini ya. Sama hiya Mm-mm. bil ardi. Seolah-olah Dan seolah-olah bumi ini bukan bumi yang aku dia kenal. bukan bumi yang aku kenali dulu gitu loh. Kalau Hmm. dulu ini kan senang ya, sebelum kejadian ini kan keadaannya baik-baik saja, bahkan Ka'ab bin Malik sama Rasul ini akrab, ya Hmm. dikenal sama Rasul. Kemudian Nah, ketika kami dia boikot, iya, kemudian kami menetap ya Ustaz. para bisa kemudian kami pun ya menetap diam Menetap di 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 dalam maksudnya keadaan seperti menetap ini. dalam keadaan tersebut 50 malam. Mm-mm. Adapun kedua sahabat Kedua saya, sahabat ini, mereka tinggal dan duduk di iya, rumah-rumah mereka iya, sambil mereka menangis tinggal dan berdiam di rumah-rumah mereka. Ya bekiani dan mereka dalam keadaan menangis. menangis. Nah ini saking, kalau yang kedua ini memang karena sudah tua-tua, ya sedih lah sampai nangis-nangis. Kalau Kaab masih kuat ya, masih kuat Kenapa sampai bahkan, hmm, kenapa masih bin kuat. Malik yang buta Ustaz? Kenapa? Kan dia dituntun kan sama anaknya, dia kan buta Ya, katanya nah tadi. ini menceritakan ketika dia sudah tua. Jadi ketika sudah tua Oh, itu mata sudah mulai rabun dan sudah akhirnya dia buta. Ketika semakin tua kan, kalau semakin tua itu kadang rabun terus kadang buta, ada seperti itu. enam. Nah, Mm-mm. Ustaz, alhamdulillah. Nah Boleh ini semakin. dihajar 50 malam ya. Kemudian fa'ama sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima. Adapun kedua kawanku ini mereka tinggal dan duduk di rumah mereka dalam keadaan menangis. Wa amma ana, kemudian kita baca lagi sama berikutnya ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Hmm. ana fakut wa amma ana fakuntu asyabbal qaumi wa ajladahum. Fakuntu Hmm. akhruju fa ashhadu salata ma'al muslimina wa Hmm. atufu fil aswiqi wala Fil aswaq, fil aswaq, fil aswaqi. wa atufu fil aswaqi wala yukallimuni ahadun wa ati Hmm. rasulallahi fa Usallimu. wa fa usallimu alaihi wa huwa Hmm. fi majlisihi ba'da salati fa aqulu fi nafsi hal haraka safataihi bi raddi salami amla thumma usalli qariban minhu wa usariquhu wa usariquhu nadhara
Fa'idza Iya. aqbaltu ala sholati nadhara ilayya wa idza tafattu nahwahu Kita- a'rada anni hatta idza Hmm. qala dzalika alayya min jafwatil muslimina masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti abi Qatadah wa huwa banu ammi wa ahabbun nasi ilayya fasalamtu alaihi fa wallahi ma radda alaihi salama faqultu lahu ya Aba Qatadata an syuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam fasakata wa'udtu fanasyatuhu fasakata wa'udtu fanasyatuhu faqala Allah wa rasuluhu a'lamu fafadat ainaya watawallaitu hatta tasawwartul jidara fabaina ana amshi fi suqil madinati idza Hmm. nabatiyun min nabti ahli syami mimman qadima bit-ta'ami yabi'uhu bil madinati yaqulu man yadullu ala Sa'd bin Malikin fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan wa kuntu katiban faqara'tuhu fa idza fihi amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka walam yaj'alkallahu bidari hawanin wala mud'iyah wala matya'ah wal Hmm. haq kan wa'asika faqultu hina qara'tuha wa hadhihi aidan minal bala'i fatayammamtu bihat tanura wa sajartuha hatta idza madat arba'una minal khamsina wastal basal wahyu idza rasulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya'tini faqala inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila ra'ataka faqultu atallaquha am madza af'alu Utallikuha. faqultu utalliquha am madza af'alu qala la bal i'tazilha fala taqrabannaha wa arsala ila sahibayya bimithli dzalik Baik. dan adapun aku keadaanku paling muda dan paling tangguh di antara mereka. Hmm. Ketika aku keluar dan sholat gitu ya Ustaz, dan sholat bersama kaum muslimin, Aku pun keluar dan sholat bersama kaum muslimin. aku pun Dan keluar juga dan sholat bersama kaum muslimin dan aku keliling di pasar-pasar dan tidak seorang pun berkata kepadaku dan aku menemui Rasulullah dan aku pun mendatangi Rasulullah dan aku pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan salam kepada beliau dan beliau berada di tempat duduknya setelah sholat dan aku pun berkata kepada diriku, apakah gerakan bibirnya itu mengucapkan salam atau tidak, menjawab salam atau tidak gitu. Apakah Rasul menggerakkan kedua bibirnya? Apakah Rasul menggerakkan kedua bibirnya untuk menjawab salam atau tidak gitu? Untuk menjawab salam atau tidak. Kemudian aku sholat dekat dengan beliau dan aku mencuri pandang. Iya, usarikuhu nador. Aku mencuri pandang kepada beliau, dan mencuri pandang yang mirip gitu ke dia ya.
Ya. Dan ketika aku berdoa gitu Ustaz, dan ketika Fokus. Faida akbar tu ala sholat, ketika aku fokus sholat, nadoro ilayya, ketika Rasul melihat aku. dan ketika Waida aku fokus pada sholat, Rasul mencuri melihatku. ya. Dan jika aku Dan ketika aku berpaling, maka Rasul ya, berpaling dariku. nahwahu, ketika aku iltafata, ketika aku melirik ke arah dia, a'radu anni, dia berpaling dariku. Jadi kamu bayangkan dua orang itu, kalau kamu sholat, yang satu melirik kamu, ya kamu melihat dia langsung buang muka, paling gitu. Nah itu keadaannya seperti itu. Kata Rasul juga sebenarnya nggak tega, cuma karena ini hukum, ya harus dijalani. Terus kemudian ini, Hingga eh, hingga ini berlangsung lama gitu Ustaz. iya, hatta idza tala dzalika alayya min jaffatul muslimin masyaitu. Sehingga sampai ketika yang demikian itu telah berlalu panjang gitu atas diriku dari perbuatan kaku dan kerasnya, dan juga Jafwa itu sikap keras, sikap sikap keras lah, sikap nggak nyenengin gitu, sikap boykot ketika yang Jika demikian boykot itu. kaum muslimin Ya, gitu. ya, ketika sikap kaku, sikap kasar, sikap memboikotnya kaum muslimin itu berlangsung lama pada diriku, aku pun berjalan Aku sampai aku berjalan tasawuf memanjat dinding memanjat kebun dinding Abu pagar. Qatadah. Oh, Iya, jadi dia memanjat pagar dinding kota ada, dan kota ada ini adalah sepupunya ya, bahwa ibnu Ammi. Dia dan dia sepupu. adalah putra pamanku, ya, Ya, sepupu sepupunya. ya. Dan aku sangat menyayanginya. Enggak, wa ahabun nasi ya, dia manusia yang paling aku cintai. Oh, dia manusia yang paling aku cintai. Hmm. Aku memberikan salam kepadanya, dan demi Allah dia tidak menjawab salam. Iya, tidak menjawab salamku. Karena lagi diboykot. Kalau diboykot itu dihajar namanya ya, dihajar, diboykot itu la salam wala kalam, tidak diajak bicara, tidak diberi salam, juga tidak dibalas salamnya. Ini namanya boykot. Aku berkata kepadanya, wahai Abu Qatadah, aku memohon kepadamu demi Mm-mm. Allah, Mm-mm. apakah kamu apakah kamu mengetahui aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Eh, Abu Qatadah diam. Aku Fa'udtu. mengulangi, aku mengul, ya Ustaz, Iya, fa'udtu, aku mengulanginya lagi. Fanasyatuhu, aku dan aku pun mengulangi dan memohon kepadanya. mm-mm. Tetapi Abu Qatadah tetap diam. Aku Mm-mm. mengulangi dan memohon kepadanya. Eh, Dia berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mm-mm. Fafadat ainaya ya. Kemudian kedua air mataku pun Kemudian kedua mataku pun menangis. mengucurkan, ya, mengucurkan air mata. Ya, kedua mata Fafadot, mengalirlah kedua air mataku gitu ya. Ya. Kemudian mengalirlah kedua air mataku. Em, Fatawalla itu. Aku, ya Ustaz? Aku melewatinya. Iya, dia akhirnya pergi dari temboknya Abu Aku Qatadah tadi. melewati sampai aku memanjat pagarnya. Dan Ketika keadaan seperti itu, aku Fabaina, berjalan di hmm, aku berjalan aku di berjalan pasar di pasar Madinah. Madinah. Ini cerita Madinah. selesai dengan Abu Qatadah selesai ya. Kemudian cerita berikutnya lagi nih. Fabaina ana amshi fi sukil Madinah, tatkala aku berjalan di pasar Madinah, ida Mm. Batiyun, tiba-tiba ada seorang petani. Dari penduduk Syam. Petani, ya, dari petani penduduk Sam, dan dia termasuk orang yang Menjual makanan eh, di Madinah. ya, Dia berkata, siapa yang bisa menunjukkan Ka'ab bin Malik gitu.
Iya, siapa yang bisa menunjukin aku? Nah, kalau bahasa kitanya, siapa yang bisa ngasih tahu mana yang namanya Ka'ab bin Malik? Saya bisa menunjuki aku orang yang bernama Ka'ab bin Malik. Maka Maka manusia orang-orang pun menunjuk padaku mulai menunjuk kepadaku hingga dia mendatangiku dan menyerahkan dan menyerahkan buku ya Ustaz, menyerahkan padaku. buku Kitab dari itu surat, oh, kitab itu ya dan, sebuah surat dan atau tulisan. menyerahkan surat dari Raja Gosan. Dan ini juga termasuk bala ya. Jadi ketika dalam keadaan seperti ini pun Raja Gosan ini ingin menarik Ka'ab untuk jadi pengikutnya. Ini ujian juga. Tapi Ka'ab di sini imannya kokoh dia. Terus wakuntu katiban, dan saya seorang katib, penulis. Ya. Jadi dia tahu Ka'ab bisa baca, bisa tulis. Faqara Maka tuhu, membacanya, membaca isinya gitu ya Ustaz. ya, maka di dalam tulisan tersebut, dalam kitab tersebut tertulis Amma amma ba'du, ba'd, sesungguhnya sesungguhnya telah telah sampai sampai kepada kepada kami bahwa kedua sahabatmu telah enggak, eh bukan kedua, sahabatmu nih, sahabatmu. Bahwasanya bahwa sahabatmu sungguh sahabatmu telah mengucilkanmu. iya, telah bersikap kasar, telah bersikap kaku atau mengucilkanmu atau menghajar kamu atau membokat kamu. Itu maksudnya Nabi Muhammad di sini ya yang disebut sahibnya ya. Kan di sini dituliskan, wahai Ka'ab, telah sampai kepada kami bahwasanya sahib kamu itu Nabi Muhammad telah berbuat kasar, berbuat jafa, berbuat kasar, berbuat kaku, berbuat membokat kamu, mengucilkan kamu. Dan Allah tidak menjadikan kamu negeri hina. Terus juga wala madya'ata, dan juga tidak sia-sia. Ya, Maka ilhaq bina, maka bergabunglah dengan kami. bergabunglah Nuwasi, dengan kami dan kami akan menghiburmu. nah, Aku menjawab ketika membacanya. maka aku mengatakan ketika aku membacanya, Ini juga ujian gitu. iya ini juga ujian nih, Ini karena juga ujian. ini juga kalau imannya lemah dia pasti akan bergabung dengan Raja Gosan. Tapi dia tayamam tuh, dia mulai mencari tanur, dia mulai mengarah ke tanur. Tanur itu tungku api ya, perapian. Kok api dan membakar, maksudnya membakar suratnya itu tadi ya Ustaz? Iya, membakar suratnya supaya, nah, kenapa di sini faedah juga dia bakar supaya kalau cuma disimpan saja nanti kan takut dia tergoda. Kami bin Malik ini takut tergoda, maka supaya tidak tergoda dia bakar sekalian tuh surat supaya hilang godaannya sekaligus gitu. Karena dia tahu ini ujian, maka dikatakan wahadi aidon minal bala. Ini juga termasuk dari ujian. Jadi kami bin Malik perlu diuji imannya kuat atau tidak nih. Kalau dia kuat, imannya nggak kuat, dia pasti akan ikut Raja Gosan. Tapi imannya kuat, dia bakar surat tersebut. Sampai ketika tiba waktu Hingga berlalu berlalu, 40 tahun. ya 40 Oh, hari. oh, oh. Ya Allah. Hingga berlalu 40 hari dari 50 hari, Wahyu pun wahyu pun turun. mm, terus Ketika eh, Rasul ketika Rasul datang menemuiku gitu. iya, ketika Rasul mendatangiku dia mengatakan, Beliau ketika mengatakan Rasul ini Rasul, utusan ya, utusannya Rasulullah, ketika Rasuli. Nah, Rasul itu utusan Rasulullah. Jadi ketika seorang yang utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku, dia mengatakan, berkata, ya, dia mengatakan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. iya, ini sudah Aku berkata, diboykot. apakah aku harus menceraikannya atau apa yang aku lakukan? Terus Tidak, eh, engkau eh, engkau harus menjauhinya dan jangan mendekatinya. mm-mm. Dan utusan itu datang juga kepada
Kedua Kedua, sahabat seperti itu gitu. iya, jadi di sini juga ujiannya bertambah lagi. Di hari yang 40 lebih ini, Ka'ab bin Malik disuruh menjauhi istrinya, tidak boleh menggaulinya, tidak boleh mendekatinya. Sama yang kedua sahabatnya juga, kayak gitu juga diberlakukan. Jadi benar-benar ujian ini, karena memang ya namanya apa ya, hukuman lah ya, hukuman istilahnya ya. Karena ketiganya ini absen tanpa udzur. Tapi Hmm. kesudahannya yang baik tetap pada mereka. Mereka tetap jujur, dalam artian jujur apa? Jujur itu tidak berdusta lah, tidak mencari-cari alasan udzur supaya bisa bebas, enggak. Tapi mereka benar jujur, kami nggak punya udzur. Kami nggak punya udzur, kita serah mau diapain lah, dah pasrah gitu kan. Jadi boykot, memang diboykot selama 50 hari, 50 malam. Ya kan, sampai seakan-akan tadi dikatakan bumi itu menjadi asing bagiku, tidak sebagaimana bumi yang aku kenali dulu. Menjadi sempit lah, apalagi yang boykot Rasulullah sama para sahabat. Ya. Nah ini juga diantara masalah hajar atau masalah boykot ini nggak bisa sembarangan menghajar orang ya. Nanti disebutkan tentang masalah hajar ini faedahnya insya Allah. Nah ini sedihnya ini apa? Sampai sepupunya ini ketika ditanya, eh, hal ta'lamuni uhibbu wa rasulah, uhibbullah wa rasulah. Bukankah engkau mengetahui bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah pun diam, nggak menjawab. Ini namanya hajar ya, hajar. Ya pokoknya sedih lah nih kisah Ka'ab bin Malik ini, sedih sekali nih. Tapi dari sini insya Allah ya kita cukupkan ya. Nah, Ustaz. Halo. Ada yang masih belum jelas kayak ini kisah ini, separuh kisah ini? Ustaz, ini kan sarahnya belum kita baca ya, Ustaz. Nanti kita Iya, baca syarah ini dulu, Ustaz. iya kita baca syarah ini dulu. Jadi setelah di sini kita baca selesai, kita baca syarahnya. Dan sarannya adanya di bab yang keempat ya, di bab sidik itu ya, bab sidik. Oh, Kalau bukannya habis di bab keempat, bukannya habis hadis ini langsung ada syarahnya, Ustaz, langsungnya. kalau di kitab Ana ini nggak ada. Kalau di kitab Ana itu ada nggak sarannya nggak? Langsung ada. Oh langsung sarah. Kalau langsung sarannya berarti kita baca di kitab yang di bab taubat itu berarti ya. Soalnya kalau di Iya, kitab terus Ana ini, waktu itu kita lewatin hadis 21, syarahnya juga nggak dibaca, tapi lumayan tebel nih, Ustaz. ya nggak apa-apa. Ini faedahnya banyak sekali ini. Nah, Nggak apa-apa berarti syarahnya kita baca. dibaca dulu sampai Iya, selesai, jadi sekarang, lalu balik lagi ke bab jujur. nah, baru kita kembali kepada terakhir kita ketemu kemarin sampai hadis keberapa itu. Oh Ya, ya, nah, Ustaz. nah, Ya, insya Allah paham ya. Baik. ya, insya Allah. Subhanallah. Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, iya. Karena pamit ya. Assalamualaikum.